Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Kurnia Anggi Purbaningtyas dengan NIM 67202109. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari coding yang telah saya buat. Sebelum saya jelaskan, akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk hasilnya. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu dapat dilihat bahwa backgroundnya itu dapat berubah warna dari ungu ke biru, ungu ke biru, dan juga seterusnya. Kemudian terdapat 4 objek, yaitu persegi panjang, kemudian persegi panjang transparan, kotak, dan juga segitiga. Nah, untuk persegi panjang yang terdapat warnanya ini, dia berputar berlawanan arah jarum jam dan juga warnanya berganti. Untuk yang persegi panjang transparan ini, perputaran searah dengan jarum jam dan juga warna untuk lainnya itu berganti. Kemudian yang kotak ini dia bisa mengecil, membesar, dan juga berotasi. Kemudian untuk yang segitiga ini dia bisa membesar dan juga mengecil serta berotasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingnya. Sebelumnya di sini untuk persegi panjang itu telah dibuat titiknya, yaitu titik dengan fungsi atau void persegi panjang. Untuk kotak juga udah dibuat, yaitu void kotak. Dan untuk segitiga itu sudah dibuat dengan void segitiga, sehingga nanti ketika kita membuat perubahan-perubahan, maka kita tidak perlu meneruskan lagi titik-titiknya, kita tinggal memanggil fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian background. Nah, pada bagian background ini menggunakan untuk perubahannya itu menggunakan percabangan, yaitu percabangan if hitung mod 2 sama dengan 0, atau di sini dalam artian waktunya itu genap, maka akan menggunakan akan membuat background itu dengan clear color warna ungu. Jadi red, green, blue, seperti ini untuk warna ungunya bisa dilihat. Kemudian else atau dalam artian warnanya berubah menjadi biru itu menggunakan warna biru seperti ini. Nah, itu untuk backgroundnya. Untuk selanjutnya itu saya akan jelaskan pada if atau pada objek, pada keempat objek tadi. Nah, di sini juga sama menggunakan percabangan if hitung mod 2 sama dengan 0. Nah, di sini dalam waktu yang genap, sini yang pertama saya akan jelaskan pada bagian yang persegi panjang terlebih dahulu. Nah, pada persegi panjang itu menggunakan GL push metric. Kemudian rotasinya itu kan berlawanan jarum jam, sehingga untuk sudutnya itu di sini telah dibuat bahwa sudutnya itu pada awalnya 0, kemudian setiap perubahannya itu bertambah 10F seperti itu. Jadi untuk sudutnya itu setiap perubahan bertambah 10F, kemudian supaya berlawanan jarum jam itu X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya itu 1. Kemudian GL begin, GL quotes, dan untuk warnanya GL color 3F itu menggunakan warna ungu. Kemudian memanggil fungsi persegi panjang supaya dapat terbentuk persegi panjang dan diakhiri dengan GL pop matrix. Itu untuk yang waktu genap. Kemudian untuk yang waktu ganjil itu sama, hanya saja pada bagian warna di sini berubah warna menjadi biru muda. Dapat dilihat bahwa GL color 3F-nya untuk red-nya 1, green-nya 0, blue-nya 1 seperti itu. Itu untuk yang persegi panjang berwarna. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan pada persegi panjang transparan. Nah, pada persegi panjang transparan ini supaya menjadi transparan itu kita menggunakan GL begin, GL line loop tetapi untuk bentuknya itu sama-sama menggunakan atau memanggil fungsi persegi panjang. Hanya bedanya jika pada persegi panjang itu menggunakan GL quotes, pada persegi panjang yang transparan ini menggunakan GL line loop seperti itu. Nah, untuk rotasinya itu tadi kan searah jarum jam, sehingga pada bagian Z-nya itu minus 1 seperti itu. Untuk sudutnya masih sama, yaitu bertambah atau plus 10F seperti itu. Itu untuk yang
persegi panjang transparan genap, tetapi untuk persegi panjang transparan yang waktu ganjil itu sama, hanya berubah warna, yang tadi dari pink berubah menjadi putih seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya itu pada bagian kotak. Nah, untuk yang pada waktu genap itu kotaknya itu merupakan kotak yang kecil. Jadi GL Pushmetric, kemudian GL rotasi, angle-nya sudut, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Dalam artian di sini perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian GL begin, GL quartz, untuk colornya itu hijau, dan kemudian memanggil fungsi kotak dan ditutup dengan GL Pop Matrix. Itu untuk yang kotak kecil. Kemudian untuk kotak yang besar, atau kan tadi pada waktu perubahan itu dari kecil ke besar, sehingga untuk perubahan untuk ke kotak yang besar itu menggunakan GL Pushmetric, kemudian GL rotasinya sama. Nah, di sini untuk perubahan dari besar ke kecilnya itu menggunakan GL scale, yaitu untuk X-nya itu sebesar 2, Y-nya 2, dan Z-nya 0, sehingga diperbesar 2 kali seperti itu. Dan warnanya itu berubah menjadi merah, yang tadinya pada kotak kecil itu warnanya hijau. Nah, di sini di kotak besar itu warnanya merah seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan yang terakhir, yaitu pada bagian segitiga. Nah, di waktu yang genap itu segitiganya merupakan segitiga besar. Hal ini bisa kita ketahui bahwa jadi ketika kotaknya kecil maka segitiganya besar, dan juga sebaliknya. Nah, untuk segitiga besar itu menggunakan GL Pushmetric, kemudian GL rotate. Nah, di sini karena searah dengan jarum jam maka Z-nya itu minus 1, kemudian translasi minus 0,3. Nah, hal ini kenapa? Karena pada bagian segitiga yang dibuat di sini ini letaknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, masih terdapat di tengah, sehingga bertubrukan atau bertabrakan dengan persegi panjang. Oleh karena itu untuk memindahkannya itu menggunakan atau menggesernya menggunakan GL translate. Untuk X-nya itu bergeser minus 0,3, untuk Y-nya tetap dan Z-nya juga tetap. Kemudian GL scale itu X-nya sebesar 2 kali, Y-nya 2 kali, dan Z-nya 0. Oh ya, pada segitiga ini jadi bentuk segitiganya itu masih segitiga kecil, sehingga pada segitiga besar di sini diperbesar untuk skala, untuk X-nya 2 dan Y-nya 2 seperti itu. Untuk warnanya di sini berwarna merah. Itu untuk yang segitiga besar pada waktu genap. Kemudian pada waktu ganjil itu segitiganya berubah menjadi segitiga kecil, atau dalam artian ini segitiga aslinya. Jadi tadi untuk fungsi segitiga itu merupakan bentuk untuk segitiga kecil. Nah, di sini pada segitiga kecil untuk rotasinya itu searah dengan jarum jam. Kemudian untuk translasinya atau translate, perpindahannya itu X-nya minus 0,4 dan Y-nya tetap, dan juga Z-nya tetap. Itu untuk hasil yang pada atau codingan pada keempat objek. Nah, di sini untuk sudutnya itu untuk semuanya itu sebesar 10F dan hitungnya itu 1. Jadi setiap 1 detik itu berubah, dan setiap detiknya itu perubahannya sudutnya itu 10F seperti itu. Bisa kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi bergerak seperti itu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.